Ya, Salam Alehem, Bisem Hamasea. Materi kita pada saat ini ialah benarkah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Materi ini saya bawakan karena kita memasuki bulan Desember, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus yang sering diungkapkan sebagai hari Natal. Kata Natal itu dia berasal dari bahasa Latin yang artinya natus, sama dengan milad dalam bahasa Arab. Ada gereja yang tidak lagi mau Natalan oleh karena masalah ketepatan waktu, hari dan bulan kelahiran Yesus itu sendiri. Karena mereka berpandangan bahwa pada bulan Desember di Israel tidak akan mungkin ada gembala yang menggembalakan dombanya di padang karena sangat dingin. Jadi tidak mungkin kelahiran Yesus pada bulan Desember. Bahkan mereka katakan bahwa Natalan itu adalah pemeliharaan ritus-ritus pagan dan ritus-ritus kafir dewa matahari yang tak terkalahkan, dan kemudian diambil alih oleh gereja untuk Natalan. Ya, tentunya ya sah-sah saja menurut pandangan-pandangan mereka. Ada juga segelintir orang yang sudah mengharamkan mengucapkan Natal. Saya katakan segelintir orang karena misalnya Profesor Quraisy Shihab di dalam wawancaranya lewat televisi, dia katakan mengucapkan Natal itu tidak ada masalah. Bahkan di Timur Tengah, dari gereja Koptik Mesir, gereja Melkite di Palestina, gereja Maronit di Libanon, gereja di Yordania, dan gereja-gereja di Arab lainnya, misalnya Suriah dan Turki, orang tidak permasalahkan. Dan itu merupakan toleransi untuk beragama. Ya, tentunya saja kita katakan bahwa bagi mereka yang tidak mengucapkan, ya tidak ada masalah. Karena tidak akan mengurangi juga hikmah daripada Natal itu sendiri. Di planet bumi ini, orang yang mengucapkan Natal itu masih sudah hampir sekitar 3 miliar. Ditambah dengan ya saudara kita dari sebelah yang tidak sependapat dengan itu, yang masih mau mengucapkan Natal itu sendiri. Saya lanjutkan dengan alasan-alasan di atas, ialah bahwa harus dikatakan bahwa apa yang disebut dengan padang gembala di dalam konteks ini. Apakah padang gembala di dalam makna biasa atau dalam makna yang lain? Oleh Alfred Idresen di dalam bukunya The Life of Jesus, bahwa berdasarkan penelitiannya, bahkan penampakan berita Sang Mesias di padang gembala, dari penelitiannya ia mengutip beberapa tarkum Yahudi, antara lain Tarkum Yonatan
yang seabad dengan Yesus. Ketika Rahel meninggal, di situ dalam Kejadian menurut Targum itu bahwa di sana akan muncul Sang Mesias yang menampakkan diri pada Migdal Eden atau padang gembala, di mana dalam konteks Kejadian menurut terjemahan Targum di dalam bahasa Aram, jadi berita tentang penampakan diri Sang Mesias, di mana para penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa Migdal Eden itu adalah sekawanan domba yang memang dipelihara khusus di sekitar Bait Allah dalam perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem. Jadi yang namanya Sahar Rafat sekarang itu hanya miniatur daripada Migdal Eden itu sendiri. Disitulah gembala menggembalakan dombanya sepanjang musim, karena tidak ada upacara Yahudi yang tidak ada penyembelihan domba. Buktinya ada upacara Hanukkah, yaitu upacara yang memperingati pembebasan Bait Allah dari penajisan yang dilakukan oleh Raja Syria Epipales, yang oleh orang Israel di bawah kepemimpinan Yudah dari Makabe memenangkan peperangan itu, dan patung Dewa Zeus yang diletakkan di Bait Allah itu kemudian diturunkan kembali. Dan orang Yahudi mengalami kemerdekaannya, di mana dalam Yohanes dicatat tentang konteks Yesus ketika berbicara, "Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi ia memperoleh terang hidup itu." Artinya, Yesus ketika menghadiri konteks perayaan Hanukkah sampai sekarang ini, dan itu tiba pada bulan Tebet. Logikanya, kalau bulan Desember ada penyembelihan kurban, berarti harus ada domba yang dipersiapkan sepanjang tahun. Munculnya saat istimewa di mana Allah firman-Nya turun menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia, tentu itu bukan saat yang biasa. Itu merupakan sesuatu yang istimewa, yang secara khusus logikanya dibalik ialah, apa tidak mungkin Allah menyiapkan sesuatu yang istimewa secara khusus yang terang? Tidak ada hujan saat kelahiran putranya di muka bumi. Semuanya itu mungkin. Fenomena saat kelahiran Yesus ditandai dengan banyak sekali konstelasi perbintangan yang disebut dengan bintang Bethlehem, di mana di sana disebutkan bahwa kira-kira yang sekarang disebut sebagai Masehi atau Anno Domini, konstelasi 3 planet, yaitu planet Jupiter, Saturnus, dan Pisces, itu terjadi pada kira-kira kelahiran Yesus. Ada bukti dari zaman modern, yaitu Palestina Exploration, di mana pada tahun 1883 mencatat suhu curah air hujan pada bulan Desember dan Januari itu sangat mencengangkan. Ini kondisi normal curah hujan Desember 4,7. Tapi pada bulan Januari
naik sampai 5,9. Dalam kondisi ini memang tidak ada gembala yang menggembalakan domba di padang pada saat itu. Tetapi pada tahun 1876, pada bulan Desember curah hujan hanya 0,49 dan Januari naik sedikit menjadi 1,59. Tetapi pada bulan Februari dia sangat drastis naik menjadi 8,7. Perkembangan Injil ke Antioquia di Syria yang diceritakan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Di situ dikenal dengan sebutan Kristianos, yaitu Kristen. Jadi mula-mula ada kata Kristen itu di gereja Syria di Antioquia, yang untuk pertama kalinya disebut Kristen dan kebudayaannya adalah Yunani. Kalendernya diganti, bukan kalender Yahudi yang memakai sistem peredaran bulan atau komaria, tetapi kalender matahari yang dipakai pada zaman dinasti Seleucid. Ketika Injil dibawa oleh Rasul Markus ke Alexandria, kalendernya memakai kalender bintang, yaitu Kawakibiyah, bukan kalender Syamsiah. Kalender bintang itu dikenal di gereja Koptik Ortodoks dengan nama Anno Martiri. Kalender yaitu tahun kemartiran. Di situ disebut rayakanlah kelahiran juru selamat kita. Itu di dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Koptik Didaskalia Apostolorum. Dari tahun 1189 Masehi. Jadi Natal pertama kali diadakan di Alexandria pada tahun 189 Masehi. Rayakanlah kelahiran Tuhan kita tepat tanggal 29 bulan Mesir keempat atau bulan Kia, atau sama dengan tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, dan itu bulan Kislew. Dikatakan bahwa Sakaria itu membakar ukupan. Saat itu dia mendapatkan tanda bisu di bait suci. Waktu itu Sakaria di rombongan Abia, itu menurut 1 Tawarik 24 ayat 7-19. Adalah rombongan ke-8, berarti Sakaria itu mewakili golongan Abia membakar ukupan pada perayaan yang namanya Yom Kippur. Kira-kira bulan September. Kenapa bulan Yom Kippur? Karena semua puak-puak Israel kumpul di Yerusalem di bait Allah. Itu menunjukkan perayaan Yom Kippur. Kemudian Lukas 1 ayat 26, 6 bulan setelah malaikat
menemui Zakaria di perayaan Yom Kippur itu, dia bertemu dengan Bunda Maria di Nazaret. 6 bulan setelah bulan Tishri, karena Yom Kippur itu dirayakan tiap bulan Tishri. 6 bulan setelah bulan Tishri itu adalah bulan Nisan. Bulan Nisan itu kira-kira bulan Maret. Makanya sebelum bapak-bapak gereja abad keempat yang dituduh katanya Natal itu perayaan Dewa Matahari, sebagaimana yang disebutkan tadi di pendahuluan, itu adalah tuduhan yang sama sekali tidak benar. Bahkan dikatakan bahwa orang yang menyebutkan itu adalah orang yang buta sejarah. Sebetulnya itu sudah ada tulisan Irenaeus dan Hippolytus, yaitu bapak-bapak gereja dari generasi ketiga dah. Dia menyatakan bahwa perayaan Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat itu tanggal 15 bulan Nisan atau tanggal 25 Maret. 9 bulan setelah Maria mengandung, pemberitaan malaikat tanggal 25 Maret itu jatuhnya tanggal 25 Desember. Dan ini tidak sulit untuk kita hitung ke belakang. Kalau kita mengerti masalah sejarah, tentunya kita akan heran kalau kita ke Israel, khususnya di Yerusalem. Ada gereja-gereja Timur Ortodoks, misalnya seperti gereja Ortodoks Yunani, dia merayakan Natal tanggal 7 Januari. Apa sebabnya? Karena dia menggunakan kalender Julian, yaitu kalender matahari sistem Julian. Ada juga gereja yang merayakan Natal tanggal 19 Januari. Misalnya gereja Armenia Ortodoks, di mana juga menggunakan penanggalan matahari sistem Kapadokia. Saya kira ini sudah cukup jelas dan merupakan closing statement. Saya ambil dari firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Shalom Elohim Bishem Hamasea. Terima kasih.